Alright guys, my name is Tony Zilla. Sekarang kita di sebelah ini ada Devska Glora, ya, EV car, ya ini electric vehicle ya, maksudnya ini mobil listrik ya. Nah, di sebelah gua kita langsung aja ngomongin ke bagian eksteriornya ya guys ya. Bentuknya boxy. For some reason ini mengingatkan gue waktu gue ke Jepang, karena di Jepang itu banyak banget mobil-mobil yang bentuknya kotak-kotak. Jadi gue sebenarnya emang suka banget sama mobil yang bentuknya kotak-kotak ya. And untuk bentuknya bisa lo lihat sendiri ya, lampunya dia juga mengotak, mengingatkan gue sekilas kayak Karimun Wagon R ya. Lucu tapi ini gede gitu. Nah, untuk bagian headlampnya ini semua lampu masih halogen ya. Untuk bagian headlamp dan bagian fog lampnya semuanya masih pakai halogen, belum LED. Dia bentuknya mengkotak, grillnya juga mengkotak, persis banget kayak mobil-mobil di Jepang gitu. Alright guys, let's move on to the side of the car. Let's go. Oke, sekarang kita udah bagian untuk velgnya. Di bagian velgnya ini dia pakai ring 14, pakai ban profil 80 yang cukup lembut ya, cukup tebal, memberikan kesan mobil ini kelihatan kokoh sih, biarpun bentuknya kotak gitu. Alright, let's go. Bagian samping bener-bener ya, ini kalau dilihat mobilnya nih kotak banget, boxy, apalagi dia punya hidungnya yang pesek gitu ya. Gue pribadi gue suka sama ini bentuk mobilnya, karena bentuknya mengingatkan mobil-mobil di Jepang deh menurut gue. Dan langsung kita ke bagian belakang. Di bagian belakang juga udah ada kacanya, di bagian belakang ini juga modelnya yang digeser gitu. Nah kita langsung aja nih, untuk pintunya sliding ya, sliding door, ya, gede kayak gini, ya, gampang, tinggal dorong juga enteng untuk nutupnya. Well, let's move on to the rear of the car. Let's go. Nah, sekarang ini udah di bagian belakangnya. Seperti dilihat ya, boxy, kotak gitu. Gue suka sih, jujur. Gue lebih suka mobil itu ya, terutama kalau untuk mobil-mobil yang kayak van gitu. Emang gue lebih seneng tuh yang bentuknya kotak. Di bagian belakang, tapi dia tidak ada defoggernya ya. Dia nggak ada defogger. Kemudian ada parking sensornya juga. Ya. Untuk desainnya, biasa ya, mengotak aja gitu. Very simple. Biarpun mobil ini kelihatannya lebih cocok buat mobil logistik, tapi sebenarnya menurut gue pribadi sangat nyaman untuk pemakaian untuk pribadi. Alright, let's move on. Nah, sekarang udah dibuka ya guys. Ini kita langsung cek untuk bagian bagasinya. Ternyata dengan posisi duduk yang udah nyantai banget tadi di dalam, seperti kita lihat ya, duduknya kita bisa sedikit sonjoran. Dia masih punya room space bagasi yang lumayan besar nih. Full koper yang ukuran besar yang full tuh bisa muat 2 ya, di posisi berdiriin. Dan yang gue seneng ini dia agak landai nih. Jadi mengakses angkat barang tuh gampang ya. Dia bukan modelnya yang ada gedukan gitu. Modelnya flat. I think it's more than enough. Alright. Alright guys, sekarang ini gue ada di bagian third row of the passengers ya. Emang sih bisa dibilang mobil ini dia bangkunya juga masih suede, dan dia ini posisinya stop di sini ya. Jadi kalau ditarik nih, dia nggak bisa rebaan lagi. Jadi dia bisanya ini buat untuk dilipat lagi untuk buat naruh barang ya. Sebenarnya sih kalau menurut gue ini mobil sebenarnya kalau mau dibuat pribadi sih bisa nyaman banget ya. Apalagi ini lega banget seperti dilihat nih gitu ya. Alright. Tinggi gue yang 179, 180 kurang lebih. Bisa dilihat headroomnya ini gede banget nih. Bahkan dengan rambut gue yang spike seperti ini masih sangat jaraknya masih sangat lebar. Nggak ada colokan apa-apa di sini ya. Cuman ada speaker aja. But I think that's more enough. Kita langsung maju ke nomor 2. Second row. Let's go. Nah, oke guys. Sekarang ini gue udah ada di second row-nya ya. Dia
ngebuat bangku untuk second row-nya dibuat model kayak captain seat. Jadi di tengahnya ini emang dikasih ruang yang lapang nih. Untuk ke belakang nih, aksesnya gede banget nih. Tuh, gede banget ya. Gampang banget untuk duduk dari sini ke belakang tuh, very spacey banget. Modelnya ini semua masih pakai biasa ya. Ini masih pakai tuas, maju mundurnya. Ini juga, ya. Dan di sini ada seat beltnya nih guys, ya. Di sini AC-nya modelnya dia model bar, dia bukan yang model disemat sampai belakang. Tapi what do you know ya, ini AC-nya dingin loh. Gue tadi sebenarnya agak sedikit ragu sama masalah AC sih, cuma ternyata AC-nya ini dingin, kenceng. Di sini udah dilengkapin sama dua lampu ya, kanan kiri. Gitu. Yang paling penting sih mungkin di sini ya space ya, emang karena ini emang diutamakan untuk mobil logistik ya, jadi ini bisa dibilang bangkunya sangat spacey. Tapi sekali lagi gue terapin, gue bilang ini sangat nyaman juga untuk kebutuhan pribadi. Alright, let's go. Kita bakal ke driving seatnya. Alright guys, sekarang ini gue right inside of the cabin ya, bener-bener ada di cockpitnya nih, cockpitnya. Oke, kita langsung ngomongin aja ya. Untuk bagian dashboardnya, oke, ini emang dia bahannya masih hardtop nih ya, hardtop plastik ya, keras gitu modelnya. Tapi dari semua ini yang kelihatannya sangat minimalis ini, tentu yang harus diingat satu, ini electric car loh. Jadi mobil ini udah gede ya, muatannya banyak, fungsinya banyak, dan yang pasti kalau menurut gue pribadi nih yang jadi pemenang tuh apa? It's electric car, berarti ini mobil irit. Itu aja sih yang paling penting. Karena ini fungsinya mobil ini buat logistik. Tapi sebenarnya jujur deh, kalau buat gue bilang ini berkali-kali ya. Buat kebutuhan pribadi, it's more than enough. Dan menurut gue cukup asik sih ya. Dan kita langsung aja ngomongin masalah dashboard, interiornya ya. Full didominasi warnanya hitam ya. Black, ada sedikit silver ya. Model-model silver kayak stainless gitu modelnya di bagian sampingnya. Terus untuk di bagian head unitnya dia cukup standar, dia ada Bluetooth, ada USB. Di bagian bawah sini air conditionernya masih model putar semua, ya. Dan di sini ada lighter nih guys. Nah ini yang udah jarang ditemuin di mobil nih. Biasanya karena orang udah jarang banget mau ngerokok di mobil ya. Lebih prefer colokan 12 volt, tapi dia masih ada colokan ini. Nggak apa-apa, it's okay. Di sini ada buat cigarette buns-nya untuk buang rokok. Tapi gue yakin orang udah jarang banget sih kalau pakai mobil rokok di dalam tuh udah jarang. Di sini ada mug holdernya 2 ya. Dan dia di sini of course karena ini udah elektrik, dia udah nggak persneleng, mainkan modelnya diputar gini guys. Nah ini kelihatan banget kalau ini mobil elektrik sih. Bangku cukup empuk ya guys, bangkunya empuk, bahannya fabric. Dan di sini udah ada lampunya nih gede nih guys ya. Modelnya dia pencet gini. Dan pegangannya di mana-mana nih, ada di sini ya buat naiknya nih, karena mobilnya cukup main tinggi ya, jadi dia ada pegangannya. Sini ada storage juga guys ya, sini. Dan I guess that's it. Alright guys, so what do you guys think about this Glora EV ya guys? Tadi kita udah lihat, udah kita review. Nah sekarang di sebelah saya ada Mbak siapa, perkenalkan Mbak ke Cars ID viewers. Oke, halo, saya Keke, selaku dari tim DFSK. Yang pertama kalau untuk Glora EV, terutama di DFSK, kenapa sih orang harus pilih listrik di masa seperti sekarang ini? Karena yang pertama benefitnya itu dia bebas emisi dan juga bebas polusi suara. Yes. Terus yang kedua untuk Glora sendiri, dia berkapasitasnya cukup besar karena dimensinya juga dia cukup panjang, 4,5 dan 4,5 dan sangat-sangat benefit untuk orang yang punya usaha gitu, terutama untuk PT-PT besar. Jadi kalau untuk Glora sendiri di range harganya juga dia cukup rendah, relatif rendah, hanya 399 juta OTR Jabodetabek dan satu-satunya EV yang memiliki dimensi paling besar di Indonesia. Gitu. Satu-satunya. Gitu. Ya tadi juga dilihat ya, emang dalamnya tuh lega banget gitu ya, benar-benar bisa buat ya ngangkut barang, bisa buat atau mungkin buat keluarga juga gitu ya. Pokoknya ini
it's really fun to drive ya. Mbak, kira-kira ada yang mau ditambahin lagi nggak Mbak dari DFSK-nya lagi Mbak? Kalau dari DFSK paling untuk para usahawan nih terutama yang sekarang mulai bergerak di bidang-bidang semacam logistik atau alat kesehatan gitu. Itu penting banget punya mobil Gelora DFSK yang EV karena selain untuk harganya yang relatif rendah, fungsinya pun dia bagus banget, apalagi pengisian pengecasannya udah tersebar di mana-mana. Ada di SPKLU PLN terdekat, ada juga di hotel maupun restoran, dan juga ada di beberapa My Pertamina. Gitu. Jadi mudah sekali. Pokoknya easy access ya. Easy access, betul. Oke Mbak, kalau gitu ya untuk tahu mobil ini bisa ngomongin Mbaknya kemana nih Mbak? Oke, untuk pemesanan DFSK Gelora EV bisa langsung hubungi saya ke Sita Marvina. Untuk nomornya 087722662945. Jadi untuk apapun itu bisa ditanyakan langsung kali ya Mbak ya? Iya. Kalau mau lihat unitnya. Betul, gitu bisa ya? Bisa langsung kontak saya. Oke, situ aja. Ada yang mau ditambahin lagi kira-kira? Udah sih Bang. Udah itu aja ya? Udah aja. Alright. So I guess that's it guys. There's our review for today. DFSK yang banyak banget fungsinya ini. So, Cars ID, back to you guys.